Berarti karena sudah ada dua hukum, berarti kita bebas pakai yang mana nih Pak ya? Bukan pakai, kita pilih deh Kita mana yang pilih ya. menurut kita ya. Kan Ya, ini ya. ijtihad ya. Ijtihad ya. Apa namanya hasil ijtihad ulama, dan salah satu karakteristik ijtihad itu pasti terbuka pintu untuk berbeda. Bagaimana kita orang Oke. awam, kita pilih aja yang menurut kita yakinnya kita mana. Oh, saya yakin mesti T plus 2 dulu, ya sudah ikutin aja T plus 2. Saya yakin secara hukum boleh, ya sudah boleh. Gitu ya, Oke, dengan oke. segala kemampuan kita, ya kita pilih dari dua pendapat ulama yang ada tadi. Wallahu a'lam Oke, itu tadi jawabannya. Yang nanya ya. tadi pertanyaan bagus dari bagus Pak yang nanya. Nah, Waduh, dari Mas Bagus, orang Jawa kayaknya nih ya. Namanya bagus. jadi itu ya jawabannya Mas Bagus ya. Untuk jawabannya boleh ada dua pendapat ulama tadi mau di hari Seninnya boleh atau di hari one day trading tadi juga boleh. Asal tadi Nah ada mungkin syaratnya ya, ya betul. tidak ikut-ikutan, Tidak tidak ikut-ikutan memang betul. memang mau berspekulasi nanti sore saya jual gitu ya, tapi karena Oke. kebetulan beli pagi sorenya naik 10% jual, tidak apa-apa kalau mau memilih pendapat yang kedua yang membolehkan. Oke. Berarti kalau misalnya tidak berdasarkan analisa atau bahkan jeleknya kita ikut-ikutan gitu Pak, berarti nggak boleh Pak? Ya itu nggak boleh. Kenapa? Karena investasi itu nggak main-main ya. Investasi Oke, itu kita menaruh dana kita. betul. Ya, maka jangan Ya. sekali-kali kita menaruh ke sesuatu yang kita tidak pernah memiliki ilmu mengenai itu kan, gitu kan. Apalagi sekedar ikut-ikutan. Ini jelas beresiko tinggi dan ini takutnya terjerumus ke dalam spekulasi gitu ya ininya ya, spekulasi, dan ya itu tentunya tidak menyehatkan dalam istilah investasi ya. Kenapa? Karena investasi itu jangankan syariat Islam ya, si Benjamin Graham saja dalam bukunya The Intelligent investor. Intelligent Investor ya kan, buku yang sangat populer Legend. ya, di situ ya dia menyebutkan bahwa perbedaan investasi dan spekulasi itu ada di analisanya. Ya, Oke. jika kita melakukan analisa sebelum melakukan investasi, maka itulah investasi. Tapi kalau kita melakukan investasi tapi kita tidak melakukan analisa, itu sebenarnya Anda sedang berspekulasi, tidak sedang berinvestasi. Maka sekali lagi, urusan investasi itu adalah urusan yang sangat penting untuk kita ketahui dulu. Kita analisa dulu, kita yakin prospeknya, ya kan? Berdasarkan analisa data yang ada, baru kita lakukan investasi. Tidak hanya sekali lagi, tidak hanya sekedar follower ya. Ini sangat bahaya, apalagi sekarang followernya kan ya banyak Influencer. Mas itu ya, influencer gitu ya, yang dalam tanda kutip tidak bertanggung jawab gitu ya. Ini kan bahaya, gitu ya. Bukan Ya. ahlinya, tapi dia merekomendasikan. Wah, bahaya Nah, ini kan banget tuh. berbahaya kan? Kan dalam Al-Quran sudah jelas, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kamu belum mengetahui. Kalau untuk urusan saham ya kita tanya ke analis deh. Kalau influencernya analis masih oke gitu. Tapi kalau influencernya di luar itu ya, dia tidak punya kompetensi untuk itu, ya tentunya ini bahaya ya. Betul. Ya betul sih. Jadi emang harus mencari ilmu sesuai kompetensinya gitu Pak ya. Kalau dulu mungkin orang bertalaki langsung gitu Pak ya di masjid-masjid, di teras-teras gitu Pak ya, untuk mencari ilmu. Nah mungkin ini kesempatan juga nih buat teman-teman kalau mau belajar kita nyediain wadah nih. Kalau mau yang saham syariah boleh nih ke Syariah Investor Generation. Kalau mau yang konven atau yang umum secara umum gitu ya boleh ke investor saham pemula. Kebetulan kita sering kolaborasi, mudah-mudahan nanti dengan adanya edukasi saham syariah ini jadi pintu juga nih buat teman-teman untuk bisa belajar dan menemukan saham syariah yang tepat. Pertanyaan berikutnya, gimana nih Pak cara menemukan saham syariah yang tepat dan analisa itu kayak gimana sih Pak? Ya, baik. Kita harus kembali ke hitoh awal investasi. Ya, investasi itu adalah kita memasukkan aset kita ya ke dalam aset produktif, dalam ini adalah saham ya, dengan harapan masa depan ya, next time kita akan dapat cuan, kita akan mendapat keuntungan dari aset kita itu. Maka kita harus melakukan analisa kepada aset ini dulu sebelum kita menempatkan.
Dan bagaimana cara milihnya? Ya salah satunya kita bisa memilih dengan secara fundamental ya. Kita lihat ya, misalnya bagaimana selama 5 tahun ini laba dia, laba emiten, apakah konsisten naik terus atau kadang naik kadang turun? Ya tentunya yang bagus adalah yang konsisten naik. Kenapa? Berarti ini bagus kan? Ya itu misalnya. Terus yang kedua, bagaimana dia kebijakan dividennya, dividen payout rasionya seperti apa? Ya tentunya kita lebih sangat suka investor yang emiten punya dividen payout-nya tinggi. Kenapa? Karena ini sesuai dengan tujuan dari perusahaan emiten, dari perusahaan publik, yaitu apa? Mensejahterakan pemegang saham. Kenapa? Karena banyak saya dapatin, saya agak kecewa juga, ada beberapa emiten, dia udah untung, tapi nggak pernah bagi dividen. Ya kan? Ada Itu. Ya, tuh, ini Pak. tentunya sedikit, ada. Wah, nggak usah disebut dong, ini kan. Nah, makanya kita harus lihat track record-nya seperti apa emiten ini. Kalau dia rajin bagi dividen, ya artinya dia berarti on the track. Ya, dia komitmen dengan tujuan untuk listing, ngambil dana ke publik, yaitu untuk mensejahterakan pemegang saham. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kita lihat juga rasio hutangnya. Ya, karena ini untuk mengukur kesehatan perusahaan kan. Tentunya kita akan lebih senang jika rasio hutangnya lebih kecil. Ya, kenapa? Karena berarti lebih sehat. Tetapi bukan berarti nggak punya utang. Kenapa? Karena dalam ilmu ekonomi itu utang itu sebagai leverage kan, sebagai pengungkit kan, gitu kan. Perusahaan mungkin kalau ya nggak punya utang sama sekali dia nggak bisa growth terlalu tinggi gitu ya. Tapi kalau ada utang sedikit dan utangnya mungkin yang berbasis syariah gitu ya, maka tadi dibatasin kan utang yang non ribawinya, 10%. utang yang ribawinya itu dibatasin 45% kalau utangnya Mas, sampai 45%. Gitu ya, itu. Jadi lihat rasio utangnya. Kenapa? Karena ini resiko juga ya. Sewaktu-waktu ada gejolak ekonomi ya, jika emiten itu utangnya gede, debt equity rasionya gede, DR-nya gede gitu ya, maka dia akan terbebani oleh cost of fund yang tinggi juga. Cost of fund yang tinggi tentunya akan menggerus revenue, ya, otomatis akan menurunkan net profit, otomatis akan menurunkan dividen. Ya, itu kronologinya seperti itu ya. Jadi maka lihat DR-nya juga, cari yang DR-nya kecil lah ya, aman lah ya gitu ya, kecilnya kecil, nggak terlalu besar. Ya, yang keempat, lihat profile drivernya. Ya, kalau investasi itu kan seperti kita naik bis umum gitu ya. Lihat sopirnya seperti apa, ugal-ugalan nggak dalam menjalankan bis itu. Demikian juga emiten, lihat direksinya. Bagaimana direksinya ini, apakah orang-orang yang memang prudent, orang-orang yang amanah, dan seterusnya. Nah, saya kira itu beberapa poin-poin yang harus kita perhatikan sebelum kita memilih, kita mau menempatkan kita ke aset saham yang mana. Mudah-mudahan dengan seperti itu, satu, resiko kita bisa minimize, yang kedua, potensi keuntungan ke depan jauh lebih bagus. Gitu Mas. Oke. Siap, terima kasih Pak Yo. Tadi teman-teman saya recap lagi ya. Tadi yang pertama ada laba. Kita harus cari laba yang konsisten tumbuh. Terus yang kedua dividen, namanya investor, kita berinvestasi. Mereka masuk ke pasar modal untuk IPO tentunya ingin mensejahterakan shareholder. Otomatis kita cari dividen yang tinggi. Lalu yang ketiga rasio utang, otomatis kita cari utang yang kecil, minim gitu ya, walaupun mungkin kalau terlalu besar nggak boleh, tidak boleh lebih dari 45% kalau sesuai prinsip syariah, tapi juga jangan sampai nol juga, karena fungsinya tadi disampaikan sama Pak Yoyo, fungsi utang sebagai leverage untuk tumbuh gitu ya, otomatis utang ini harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi perusahaan. Sama yang terakhir nih drivernya, kita otomatis harus cari manajemen, harus cari direktur, direksi, komisaris gitu ya, yang bagus, yang profilnya bagus supaya nanti ya tentunya kalau drivernya bagus, otomatis perusahaan juga bagus. Gitu. Secara jangka panjang nih Pak, kira-kira saham syariah itu prospeknya seperti apa Pak? Aman nggak sih buat kita berinvestasi di saham syariah? Ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus. Saya jawab dari hasil disertasi saya ya. Jadi salah satu disertasi saya itu salah satu temuan yang menarik itu bahwa saham syariah itu
dia relatif relatif resisten, relatif tahan terhadap kondisi krisis, ya, dibandingkan dengan saham non syariah. Nah, ini menarik, ya. Temuan ini, ya, ini memperkuat, ya, temuan sebelumnya di industri perbankan, ya. Selama ini kan sudah banyak penelitian bahwa bank syariah itu lebih tahan krisis, gitu ya. Saat terjadi krisis, bank syariah lebih bisa bertahan dan seterusnya. Nah, alhamdulillah disertasi saya ternyata melengkapi itu. Ternyata tidak hanya instrumen di perbankan syariah, ya, tapi instrumen di pasar modal syariah pun, dalam hal ini yang saya teliti adalah saham syariah, itu ternyata dia juga lebih tahan terhadap krisis. Ya, usut punya usut, ya, salah satunya adalah karena untuk menjadi saham syariah, tadi ada kriteria tadi, utangnya dibatasin. Utang berbasis riba ada dibatasi 45%. Artinya apa? Artinya saat terjadi krisis, itu kan biasanya suku bunga naik kan? Salah satunya kan? Suku bunga naik, berarti siapa emiten yang punya utang gede, cost of fund-nya jadi naik. Ya, sementara pendapatannya, misalnya kalau krisis itu kan berarti jualan dia turun, revenue turun, cost naik. Ya pendapatan net profit jadi kegerus banyak kan, tergerus dari dua sisi kan, pendapatannya turun, pengeluarannya besar. Ya tentunya saham-saham yang punya punya utang besar tentunya akan lebih punya risiko untuk kolaps. Ya, tetapi karena saham syariah dibatasin, ya inilah hikmahnya, ya, dia lebih relatif aman terhadap gejolak ekonomi. Ya. Ini jadi kalau untuk jangka panjang, ya, karena kita tidak tahu kapan terjadi gejolak ekonomi, ya, tentunya saham syariah lebih safe, ya, dibandingkan dengan yang non syariah. Walaupun, ya, tadi ya temuan saya itu ada beberapa. Satu, memang di saat krisis itu saham syariah itu lebih tahan dibandingkan dengan yang non syariah. Tetapi kalau di saat ekonomi lagi bagus, lagi pasar lagi bullish gitu ya, itu saham syariah agak ketinggalan memang, ya, ininya, ya, returnnya dibandingkan dengan yang non syariah. Ya, kenapa? Karena wajar, karena yang non syariah kalau utangnya gede, kalau ekonomi lagi bagus kan dia pengungkitnya semakin gede kan, jadi dia memang akselerasinya lebih tinggi, ya. Tapi sekali lagi dalam perspektif ekonomi syariah, dalam hal investasi sebenarnya tidak semata-mata cuan yang harus menjadi nomor satu, ya. Berdasarkan prinsip makosid syariah, ya, yang disampaikan oleh Imam As-Shatibi, ada 5 kan masuk makosid syariah itu kan, salah satu adalah menjaga harta, hibdul mal. Nah, maka untuk urusan harta, untuk urusan investasi sebenarnya kita lebih memprioritaskan untuk memproteksi dari resiko, ya, tidak hanya sekedar mengejar cuan. Maka dari dua, apakah mana yang perlu kita pertimbangkan antara cuan atau resiko dalam perspektif investasi syariah, maka kita lebih prefer kita menomorsatukan pertimbangan resiko. Gitu Mas Farouk. Oke, saya menarik ya Pak terkait makosid syariah, di mana salah satu prinsipnya adalah kita diutamakan untuk menjaga harta dalam konteks ya risiko tadi Pak ya. Yeah. Nah saya jadi ini ditambah lagi dengan hasil disertasi Pak Yo tadi, hasilnya adalah saham syariah itu lebih resisten terhadap gejolak ekonomi gitu ya. Yeah. Dan secara jangka panjang juga pertumbuhannya baik. Artinya seharusnya kita ya hari ini gitu ya, atau mungkin besok pagi kita berinvestasi saham syariah gitu kan, untuk jangka panjang dan sebagainya. Nah gimana kalau misalnya kita udah investasi saham syariah, kita udah pilihkan saham-saham syariah di portofolio kita, tapi ternyata di kemudian hari keluar nih Pak dari daftar efek syariah. Apakah harta kita jadi haram? Mekanismenya seperti apa Pak? Ya, baik. Nah ini menarik nih juga ya. Bagaimana jika kita sudah beli saham syariah, terus keluar ya? Ya kita lihat keluarnya dari kriteria mana. Ini saran pribadi saya ya, ini ya. Kalau keluarnya itu karena bisnisnya, artinya emiten itu
beralih bisnis, yang tadinya bisnisnya tidak melanggar syariat Islam terus sekarang melanggar syariat Islam, ya, maka kita jual aja. Kenapa? Karena selamanya tidak ada kesempatan dia untuk balik menjadi saham syariah lagi kan, gitu kan ini ya kan. Kalau bisnisnya memang yang berubah.